Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baiklah, pada kesempatan ini kita tentunya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai muslim masih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menganut segala normativitas keislaman yang kita sebut dengan 5 rukun Islam, dan kita berpegang kepadanya, dan kemudian kita melandaskan keislaman kita itu dengan sikap keimanan yang terus menerus mengalami ketajaman-ketajaman dan kedalaman-kedalaman. Pada kesempatan ini lebih spesifik kita akan membahas fi arkanil Islam wal iman. Kita akan membahas tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Rasulullah SAW di dalam hidupnya selalu saja mengevaluasi kadar keimanan para sahabat yang ada di sekitarnya, baik para sahabat yang kita sebut dengan Al-Ansor dan para sahabat yang disebut dengan Al-Muhajirun, orang-orang yang secara kekerabatan sangat dekat dengan Nabi dan orang-orang yang sangat setia mendampingi Nabi, ikut berhijrah bersama Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke kota Yasrib, yang kemudian kota tersebut dideklarasikan menjadi satu kota yang disebut kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, sebagai pusat peradaban Islam. 2 kota tersebut di dalam sejarah Islam disebut dengan Ka'batul Qusad, pusatnya orang-orang yang memiliki tujuan. Siapapun yang punya tujuan ke arah Eropa misalnya, dan siapapun yang punya tujuan ke arah Afrika misalnya, mereka termotivasi untuk transit di kota Mekah, kota yang sangat berlandaskan nilai-nilai sejarah yang sangat kuat. Disinilah lahir Nabi kita Muhammad SAW mulai tahun 571 sampai tahun 632. Jadi kira-kira Nabi kita itu berusia 63 tahun. Beberapa tahun ada di kota Makkah dan beberapa tahun ada di kota Madinah. Maka secara pewahyuan, Nabi mengemban wahyu itu di usia 40, berjumlah selama 22 tahun sekian bulan. Dalam sebuah riwayat tentang rukun Islam disebutkan bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat, mereka berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulun syadidun bayadus siyab, datang kepada kami seseorang berbaju putih, bayadus siyab. Nah, syadid itu dimaknai dengan istilah syadidu sawadi sya'r. Jadi rambutnya itu sangat hitam. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahui siapa gerangan sosok yang datang kepada mereka. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhzayhi. Jadi orang itu yang rambutnya hitam legam dan berbaju putih memposisikan kedua lututnya dan kemudian memposisikan, melekatkan 2 telapak tangannya ke atas kedua pahanya.
Kemudian waqala, berkata orang itu, Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi sesosok orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala, Nabi bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu kemudian berikrar tentang dua syahadah. Jadi kita menyebutnya syahadatain. Yang pertama syahadatut tauhid, yang kedua adalah syahadatul Rasul. Yang pertama itu ikrar akan keesaan Allah, mentauhidkan Allah, meyakini adanya keyakinan monoteisme, menyembah satu Tuhan. Bukan politeisme, bukan menyembah banyak Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Nabi. Jadi dari politeisme menjadi menyembah beberapa Tuhan dan menjadi satu bentuk penyembahan, yaitu menyembah satu Tuhan yang digagas oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wa antuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, diakhiri dengan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu kemudian diakhiri dengan berhaji apabila engkau mampu untuk melakukannya. Faqala sadaqta fa'ajabna minhu. Jadi dibenarkan oleh orang itu, kemudian para sahabat menjadi terkejut. Ya, takjublah dengan situasi seperti itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu qala. Jadi malaikat itu bertanya dan kemudian membenarkan. Jadi saddaqa yusaddiqu. Jadi membenarkan. Kenapa disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu allazi yusaddiqu kalaman Nabi. Jadi orang yang pertama kali yang membenarkan tutur kata Nabi. Maka dianggap pertama kalilah yang beriman kepada Nabi. Wa qala sadaqta fa'ajabna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Dan orang itu kemudian bertanya kepada Nabi tentang keimanan. Jadi kalau tadi kita membahas tentang rukun Islam, nah sekarang kita membahas tentang rukun iman. Bahwa rukun iman itu ada 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu berakhir dengan keimanan kita kepada qada dan qadar. Qala sadaqta, benar apa yang engkau katakan ya Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan. Satu tingkatan yang lebih tinggi di atas persoalan rukun Islam dan persoalan rukun iman, ada satu sikap yang kita sebut dengan pijakan etik tertinggi, yaitu al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Seyogianya apabila kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu menyaksikan. Jadi bahasa sufinya merasakan kedekatan, adanya madzaqah di dalam diri manusia seorang hamba ketika dia beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau belum bisa merasakan itu, menyaksikan itu, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah menyaksikan, Allah mengetahui. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik-fisik kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Maksudnya hal-hal yang terdalam sekalipun di dalam lubuk hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi, dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Nabi oleh orang tersebut,
Summa bayyana fi akhiril hadis. Kemudian Nabi menjelaskan di akhir hadisnya, qala, Nabi bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi Sayyidina Umar dan para sahabat itu sangat yakin. Pertama, tidak tahu siapa yang datang, yang syadid, dan yang berbaju putih, berjubah putih, bayadus siyab, yang rambutnya hitam legam, yang mengkilat. Qala zalika Jibril. Nabi mengatakan, Nabi menegaskan, itulah malaikat Jibril, al-malak al-Quds, malaikat suci yang menyampaikan wahyu. Atakum yu'allimukum amradinikum. Dia datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian tentang urusan-urusan agama kalian. Jadi persoalan agama didasarkan kepada satu pijakan yang kita sebut dengan rukun Islam, dan didasarkan dengan satu pijakan keimanan yang disebut dengan rukun iman. Tidak berhenti di situ, ditambah dengan satu tahapan yang kuat secara kelezatan dan ketajaman mata hati, yaitu al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Islam telah mengajarkan kita satu ajaran yang sangat basic, sangat mendasar untuk menggiring, memotivasi suasana kejiwaan kita ke satu titik yang sangat kosong, ke titik-titik yang lebih positif. Sehingga keislaman kita dan keimanan kita diharapkan memberi sentuhan yang sangat kuat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.